warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullah. Syarah atas Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam bentuk soal jawab. Dan pada kesempatan di malam hari ini kita masuk bab yang ke-40. Bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab siapa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bab siapa yang mengingkari asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung kita masuk pada pertanyaan. Soal: ma munasabatu hadzal babi li kitabit tauhid? Apa keterkaitan bab ini dengan kitab tauhid? Al-jawab, jawabannya, hiya anna man jahada syai'an, bahwasanya siapa yang mengingkari sesuatu min asma'illahi wa sifatihi, dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, faqad ata bima yunaqidut tauhida, maka sungguh ia telah datang dengan menentang tauhid. Ia telah datang untuk membatalkan tauhid. Wa yunafihi, dan menafikannya. Wa dzalika min syu'abil kufri, dan ini termasuk di antara cabang kekufuran. Jadi di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengingkari asma dan sifat Allah ini termasuk di antara orang yang menentang tauhid. Karena di antara tauhid itu adalah tauhid al-asma was sifat. Dan siapa yang menentang tauhid, maka ia telah terjerumus di dalam yaitu cabang-cabang kekufuran. Taib. Al-asma was sifat, nama dan sifat Allah, ini adalah hal yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkannya sebagaimana yang Allah tetapkan dan sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tetapkan, tanpa merubah maknanya, tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dan tanpa mempertanyakan bagaimananya. Maka ketika datang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkannya sebagaimana yang layak dari Allah, ya, yang tidak serupa dengan makhluknya, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka Ahlussunnah menetapkan bahwa di antara nama Allah adalah Rahman, di antara nama Allah adalah Ar-Rahim, ya, yang dikenal dengan al-asma al-husna. Demikian pula sifat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwasanya Allah memiliki tangan, memiliki wajah, memiliki kaki, maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sebagaimana mestinya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Tangan
Allah sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Ini apabila terkait dengan sifat dzatiyah, sifat yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan terkait dengan sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Di antaranya Rasulullah SAW menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam yang terakhir di setiap malamnya. Siapa yang meminta ampun akan diampuni oleh Allah, siapa yang memohon doa akan dikabulkan oleh Allah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan di antara sifat Allah adalah Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah, tidak serupa dengan makhluknya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak boleh sama sekali mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah selama datang dalil yang sahih tentang hal tersebut. Sekarang kita masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum yakfuruna birrahman. Wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka mengingkari, mengkufuri Ar-Rahman. Soal, pertanyaan, Uzkur sababa nuzuli hadhil ayah wa ma hukmu man jahada syai'an min asma'illahi wa sifatihi. Sebutkan sebab diturunkannya ayat ini, dan apa hukum orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Al-jawab, jawabannya, sababu nuzuliha, sebab turunnya ayat ini, anna musyriki Quraisyin, bahwasanya orang-orang musyrik Quraisy jahadu ismar rahman, mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Jadi mereka tidak mau menetapkan bahwasanya Ar-Rahman itu adalah nama Allah. Inadan, sebagai bentuk penentangan. Wa ankaruhu, sehingga mereka pun mengingkarinya. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Ya, jadi sebab diturunkan ayat ini, orang-orang musyrik enggan untuk menetapkan bahwasanya Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Far-Rahmanu, maka Ar-Rahman ismun min asma'illahi ta'ala, adalah salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalla hadzal ismu ala anna rahmata sifatuhu, yang mana nama ini menunjukkan bahwasanya rahmat itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min sifatil kamal, dan ini di antara sifat sempurna. Yajibul imanu biha, wajib untuk mengimaninya. Wa isbatuha, dan menetapkannya lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, kama yaliku bijalalihi, sebagaimana yang layak sesuai dengan kemuliaannya. Wa azamatihi, dan keagungannya. Kasairi asma'ihi wa sifatihi, seperti nama-nama yang lain dan sifat-sifat yang lainnya. Faman jahada syai'an minha fahuwa kafirun, maka siapa yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah tersebut, maka ia kafir. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan akhir yang perlu untuk kita perhatikan, siapa yang mengingkari nama Allah maka ia kafir. Apa artinya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan nama-namanya di dalam Al-Quranul Karim yang disebut dengan Al-Asma Al-Husna, lalu misal ada orang yang
mengingkari bahwasanya Allah itu punya nama Ar-Rahman. Padahal dengan jelas ketika kita membaca awal surat kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika ada seorang yang saya tidak mengimani Ar-Rahman adalah nama Allah, maka orang ini telah kafir. Dan inilah yang terjadi pada orang musyrik Quraisy. Mereka enggan untuk menetapkan Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini masalah yang nampaknya sepele. Hanya dengan sekedar tidak mau mengimani kalau Ar-Rahman nama Allah, maka bisa terjatuh pada kekafiran. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah di sini, bahwasanya Ar-Rahman termasuk di antara nama Allah. Ini menunjukkan nama Allah itu ada banyak, bukan hanya satu. Ya, di antara yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya atau disebutkan Rasulullah SAW ada 99. Itu pun dijelaskan oleh para ulama kita bukan pembatasan. Artinya apa? Nama Allah lebih dari 99. Ya, memang Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman al-mi'ah illa wahid. Ya, man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya dan mengimani, mengamalkan konsekuensinya, maka ia masuk surga. Ya, hadis ini jelas menunjukkan kalau Allah memiliki berapa nama? 99. Namun hadis ini tidak menunjukkan pembatasan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang pertama di dalam hadis ini menyebutkan dalam bentuk siapa yang menghafal dan mengamalkan kandungan 99 nama itu, dia masuk surga. Ini bukan berarti Allah tidak punya nama yang lain. Cuman yang disediakan bagi orang yang mau masuk surga yang hafal 99 itu, beserta amalan yang terkandung di dalamnya. Ditinjau pula dari hadis yang lain, yaitu doanya Rasulullah SAW. Ya, beliau berdoa, Allahumma inni abduk wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki ya Allah, samaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau simpan dalam ilmu ghaibmu. Nah, berarti ada nama yang Allah simpan di dalam ilmu ghaibnya yang tidak kita ketahui. Yang menunjukkan nama Allah sekali lagi tidak hanya 99. Yang jelas ada 99. Beda kan? Nama Allah ada berapa? Ada 99 dengan nama Allah hanya 99. Nah, jadi di antara 99 nama Allah itu adalah Ar-Rahman. Nah, perhatikan, setiap nama itu menunjukkan sifat sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ini nama Allah, sedangkan sifatnya rahmah. Apa rahmah? Sayang, kasih sayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini dua nama Allah. Yang keduanya memiliki makna sifat
rahmah. Jadi Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim dua-duanya memiliki makna sifat rahmah, kasih sayang. Makanya di dalam terjemahan kita sering jumpai Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal sama saja, antara pengasih dan penyayang itu sama saja, cuman supaya kelihatan beda dan supaya ada variasinya, tidak diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan pengasih, tapi pengasih dan penyayang. Karena apa? Dua nama ini berasal dari satu sifat, Ar-Rahmah. Cuman para ulama merinci, kalau Ar-Rahman itu rahmat Allah yang luas kepada seluruh makhluknya, kafirnya, mukminnya, munafiknya, ahli maksiatnya, semua dapat rahmat Allah. Hewannya, tumbuhannya, semua dapat rahmat Allah. Tapi kalau Ar-Rahim, rahmat Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau Allah menggunakan kata Rahim, ini cenderung kepada orang yang beriman. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima, dan Allah itu terhadap orang-orang yang beriman Rahim, bukan Rahmanan. Jadi kalau Allah menyebutkan nama yang memiliki sifat rahmah yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, itu dengan nama Rahim. Jadi rahmat Allah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Nah, demikian pula nama-nama Allah yang lain, kita bisa ambil apa misalnya? Ya, nama Allah misalnya As-Sami', Allah yang mendengar. Allah Maha mendengar. Maka kita tetapkan di antara nama Allah adalah As-Sami', dan di antara sifat Allah adalah As-Sam'u, mendengar. Namun bedanya, Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar segala suara, Maha mendengar segala macam ucapan. Beda dengan manusia, pendengarannya terbatas. Kita hanya bisa mendengar pada jarak sekian saja. Demikian pula ketika kita tidur, kita tidak bisa mendengar. Ketika telinga kita sakit, kita nggak bisa mendengar. Ketika telinga kita ditutup, kita nggak bisa mendengar. Serba terbatas. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasannya. Ya, jadi nama Allah As-Sami' mengandung makna sifat. Allah itu memiliki sifat mendengar, dan pendengaran Allah itu pendengaran yang tanpa batas. Semua didengar oleh Allah, tidak ada satupun yang tersembunyi dari pendengaran Allah. Demikian pula Al-Basir, termasuk di antara nama Allah Al-Basir, memiliki sifat apa? Al-Basar, pandangan, melihat. Ini juga sama, manusia bisa melihat, tetapi tidak sama dengan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat segala sesuatu, tidak ada satupun yang samar dari penglihatan Allah. Dan semua nama-nama Allah kita berlakukan sama seperti itu. Jadi kalau ada nama Allah, sekali lagi itu pasti mengandung apa? Sifat. Ya, As-Sami', Al-Basir, Ar-Razzaq. Sifatnya apa? Memberi rezeki. Ya, Al-Ali, yang tinggi. Sifatnya Allah apa? Tinggi. Al-Kabir, yang besar. Jadi Allah adalah yang maha besar, dan seterusnya. Jadi nama-nama dan sifat Allah ini wajib kita tetapkan sebagaimana mestinya, tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Selanjutnya, wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam sahih Al-Bukhari, qala Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, haditsun nasa bima ya'rifun, bicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka pahami. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh, apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Taib.
Sebelum kita masuk pada soal jawab, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan Ali bin Abi Thalib ini termasuk di antara ucapan yang penuh dengan hikmah. Apa itu? Hendaknya kita berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mengutus utusan, maka beliau mempersiapkan utusan tersebut untuk bersiap-siap di dalam berbincang-bincang dengan lawan bicaranya. Contohnya Mu'ad bin Jabal, ketika diutus ke negeri Yaman, Nabi SAW berkata, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya engkau nanti akan bertemu mendatangi kaum ahli kitab. Jadi paling tidak apa? Nabi mempersiapkan Mu'ad untuk mempersiapkan dirinya kalau ketemu ahli kitab itu bicaranya seperti apa. Ya, karena ahli kitab beda dengan selain ahli kitab. Ahli kitab dikenal dengan orang-orang yang cerdas, orang yang berpendidikan, orang yang punya pengetahuan. Nah, yang diutus oleh Rasulullah Mu'ad bin Jabal, ya, atas pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, tujuannya apa? Supaya bahasa gampangnya nyambung. Supaya nyambung. Jadi berbicara kepada manusia sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Jadi termasuk di antara tugas dari para dai. Tidak sama ketika kita berbicara dengan anak-anak, kita samakan dengan para remaja. Tidak sama kita bicara dengan remaja, dengan bapak-bapak. Tidak sama kita bicara dengan para cendekiawan, dengan orang-orang yang enggak sekolah. Nah ini, jadi menyesuaikan. Apa tujuannya? Agar Allah dan Rasulnya tidak didustakan. Gampangnya agar tidak salah paham. Ya, kalau anak kecil kita ajak gaya bicaranya seperti bicara dengan orang dewasa, ya tentu nggak nyambung. Sebaliknya orang yang dewasa yang memiliki akal yang lebih matang dibandingkan dengan anak-anak, ya jangan kita ajak bicara kayak anak-anak. Ditalkin bismillah, nah seperti itu misalnya. Ayo bapak bismillah. Nah, ini sekedar contoh saja. Jadi sesuaikan dengan daya tangkap mereka. Taib. Sekarang kita masuk pada soal jawab. Ma sababu hadzal qaul wa waddih dzalik. Sebutkan sebab ucapan ini. Kenapa Ali ngomong kayak gini? Dan jelaskan. Al-jawab, jawabannya, sababuhu wallahu alam. Sebabnya wallahu alam, kata Syekh rahimahullah, ma hadatsa fi khilafatihi, yaitu apa yang terjadi di dalam khilafah beliau, di dalam masa kepemimpinan beliau. Ali bin Abi Thalib sebagaimana kita tahu adalah di antara para khulafaur rasyidin yang keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, apa yang terjadi di zaman kepemimpinan beliau? Min kasrati iqbalin nasi ala ahlil hikayati wal qasas wa ahlil wa'd. Itu banyaknya manusia datang kepada ahli hikayat, ahli kisah, dan ahli wa'ad, yaitu para penasihat. Apa diterjemahan? Penasehat. Ya, orang-orang yang suka cerita, pendongeng. Iya, ada pendongeng di situ. Nah, hikayat, qasas itu ya hikayat pengembara, cerita, kisah, dan nasihat. Ya, jadi orang-orang itu suka datang kepada para pencerita, pengkisah yang suka mendongeng dan memberi nasihat. Fayatuna fi qasasihim bi ahaditsa la tu'raf. Maka mereka, para penceramah yang suka hikayat, kisah, dan pemberi nasihat, itu datang dengan membawa hadis-hadis yang tidak dikenal.
Farubbama stanqaraha ba'dun nasi wa radduha, dan bisa jadi sebagian manusia mengingkarinya atau menolaknya. Wa qad yakunu li ba'diha aslun wa ma'nan sahih, meskipun terkadang mungkin sebagian hadis tersebut yang tidak dikenal memiliki dasar dan makna yang sahih. Fayaqa'u fa'dul mafasid bisababi dzalik, maka terjadilah sebagian kerusakan dengan sebab hal itu. Ya, jadi wallahu alam bisawab, contoh realnya seperti apa, tetapi paling tidak kita bisa menggambarkan. Jadi para ahli sejarah, para ahli kisah, para ahli dongeng tersebut untuk menguatkan hadis yang sahih, misalnya ada hadis yang sahih yang memiliki makna yang benar dan dasar yang sahih, itu mungkin dibumbui dengan hadis-hadis yang tidak dikenal. Ya, untuk mendukung itu mungkin dibawakan hadis-hadis yang tidak dikenal sebagai penguat kisah. Nah, sebagian manusia mungkin mengingkari, ini hadis yang mana? Atau ini hadis yang seperti apa? Kok baru dengar? Ya, meskipun sebenarnya dia punya hadis yang sahih, tapi yang disampaikan yang tidak ada asal usulnya tersebut, demi untuk menguatkan apa yang ingin disampaikan. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu. Fa arsyadahum Amirul Mukminin, maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memberikan arahan kepada mereka radhiyallahu anhu ila annahum la yuhadditsuna amatan nas illa bima huwa ma'ruf, bahwasanya jangan sampai mereka yaitu menyampaikan sesuatu kepada manusia kecuali yang sudah dikenal saja. Yanfa'un nasa fi asli dinihim, yang bisa memberi manfaat manusia dalam pondasi atau pokok agama mereka. Wa ahkamihi min bayanil halal wal haram, jelaskan saja hukum-hukum seputar halal dan haram. Alladzi kullifu bihi, yang mereka dibebankan dengannya. Duna ma yashghal an dzalik, tanpa menyibukkan dengan cerita-cerita hadis-hadis yang tidak jelas tadi. Ya, mimma qad yuaddi ila raddil haqq, yang bisa jadi ini mengarahkan kepada menolak kebenaran, wa adami qabulihi, dan tidak menerimanya, fayufdi bihim ila takdzib, maka bisa mengantarkan kepada mendustakan. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin saja ada sebagian hadis yang sahih, tetapi hadis ini hadis yang membutuhkan pengetahuan yang mendalam, yang seandainya ketika hadis ini disampaikan manusia akan bingung, manusia akan bimbang, manusia akan rancu, bahkan mungkin manusia akan menolaknya. Maka untuk hal semacam ini bisa jadi sebaiknya tidak disampaikan, meskipun hadis itu benar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Ya tadi, tingkat pemahaman manusia yang berbeda-beda. Bisa jadi Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut kepada suatu kaum yang memang mereka memiliki akal tertentu, sehingga mereka tatkala memahami dengan mudah. Tapi bagi sebagian orang yang belum memiliki akidah yang mapan, mungkin akan bimbang kalau disampaikan hadis tersebut. Ya, jadi bisa jadi apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib ini bisa kita terapkan. Ya, bahasa kita mungkin dalam kondisi tertentu jangan sampaikan hadis tentang ini dulu. Dalam kondisi tertentu belum saatnya kita menyampaikan tentang hadis yang ini. Ya, terlebih apa? Rasulullah SAW di dalam masa kehidupan beliau terkadang beliau menyampaikan sesuatu itu bertahap. Contoh yang paling mudah apa? Pengharaman khamr. Tidak langsung khamr itu diharamkan, ada tahapannya. Tahapan pertama Allah sebutkan kalau khamr itu punya kebaikan, tapi keburukannya lebih apa? Besar. Ya. Tahapan kedua, jangan minum khamr ketika dekat waktu sholat. Tahapan ketiga baru khamr diharamkan.
Nah, ini ada tahapan-tahapannya. Nah, sehingga kita yang sudah menerima Islam utuh dari awal sampai Z sudah sempurna, maka ada baiknya kita melihat kondisi ketika kita berjumpa kepada suatu kaum yang mungkin mereka sama sekali nggak tahu Islam. Ya, mungkin ada mu'allaf ingin tahu tentang Islam, ya jangan sampaikan permasalahan persamaan yang jelimet. Ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah apa, misalnya masalah kunut subuh, padahal sholat saja belum tahu dia. Ya, ada mu'alaf ingin tahu Islam itu seperti apa, disampaikan ini hadis tentang kunut subuh. Sebagian ulama mendoifkan, sebagian ulama mensohikan. Yang mendoifkan adalah ulama ini. Doif sohih gak ngerti, sudah disampaikan. Nah, ini mungkin seperti itu yang bisa kita terapkan di zaman kita. Lihat orang ini sejauh mana sih pengetahuannya. Ya, dan ini contoh juga. Misal ini kita diajak ngobrol, ya kemudian kita mau ditembak. Kamu Wahabi ya? Wah, kira-kira jawab antum. Tanya balik, lu Wahabi itu apa? Siapa yang tanya? Ya, jadi kamu Wahabi ya? Jangan kita langsung wah, dusta. Oh, itu adalah kisah yang diada-adakan oleh antek Inggris ini. Padahal dia cuma tanya, belum tentu dia tahu Wahabi itu apa. Kita tanya balik, yang Anda tahu Wahabi itu apa? Ya kata orang-orang Wahabi itu begini. Nah, kita masuk dari arah yang dia pahami saja. Oh, enggak benar itu. Ya, tidak benar. Ya, yang dituduh Wahabi itu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menganjurkan ziarah kubur baik untuk mengingat kematian. Ya, tidak anti mazhab, buktinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mazhabnya Hambali. Nah, ini kita masuki dari arah yang ia tahu, jangan terlalu jauh, belum tentu dia paham. Ya, jadi ini pesan untuk kita semua. Kalau kita ditembak dengan suatu tuduhan, jangan kita langsung overprotective. Kita ikuti dulu sebentar, yang Anda maksud itu apa? Ya kita tanya 3 kali. Nah, jangan-jangan pemahaman dia baru sampai segini. Nah, ini kita mampu nggak kita mengatasinya? Kalau kita mampu, atasi. Tapi kalau sudah, wah iki dawa urusan, wis tak kok ustaz ae nek ngono. Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini berasal yang bisa kita ambil dari ucapan Ali bin Abi Thalib. Haditsun nasa bima ya'rifun. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar pemahaman mereka. Taib. Berikutnya berkata al-musannif rahimahullah taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa rawa Abdur Razzaq an Ma'mar an ibni Tawusin an abihi an ibni Abbasin. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Ma'mar dari Ibnu Tawus dari ayahnya dari Abdullah bin Abbas. Siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sepupu beliau. Annahu ra'a rajulan intafadha lamma sami'a hadithan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sifat istingkaran lidzalik. Ibnu Abbas pernah melihat seseorang yang terperanjat, kaget ketika mendengar suatu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah sifat dalam rangka mengingkarinya. Faqal, maka Ibnu Abbas berkata, ma faraqu haulai, apa yang dikhawatirkan oleh mereka, yajiduna riqqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihihi, yaitu mereka menerima dengan senang hati ketika menjumpai hadis yang muhkam, tetapi mereka binasa ketika bertemu dengan hadis yang mutasyabih. Taib, hadis yang apa? Samar. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bagian yang berbeda
dari hadis Ali bin Abi Thalib yang tadi. Ya. Kalau yang ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengingkari keadaan sebagian orang ketika menjumpai hadis yang muhkam itu apa? Yang jelas. Ya, ketika menjumpai hadis yang muhkam yang jelas, mereka biasa ya menerima dengan senang, tidak ada kekhawatiran. Tapi ketika mereka menjumpai hadis yang mutasyabih, yang samar, maka mereka ragu, mereka khawatir. Dalam rangka apa menolaknya? Ya gampangnya, maksud ada hadis kayak gini sih? Nah, masa hadis ini benar? Kok ada hadis seperti ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, mengapa mereka seperti itu? Mengapa mereka kaget? Ya, kalau ada hadis yang muhkam mereka tenang, tapi kalau ada hadis yang mutasyabih mereka bingung. Nah, ini nasihat bagi kita semua, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pokoknya segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti benar, itu harus kita akui. Dan memang kita akui di antara ayat-ayat Allah ada yang muhkam, yang jelas. Ya, perintah tentang puasa di bulan Ramadan jelas. Kita nggak perlu bingung Ramadan itu bulan yang mana. Semua orang mengakui Ramadan itu bulan setelah Sya'ban, sebelum Syawal. Ya, kita nggak perlu bingung, ini muhkam ini. Tapi ada pula syariat yang mungkin mutasyabih, yang samar. Dan kebanyakan yang samar itu terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan terkait dengan hukum yang pasti. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang mukmin maka kita harus tetap mengimani sesamar apapun, kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, kita imani. Kita imani. Ya, meskipun kita tidak faham 100% makna kandungan hadis ataupun ayat yang dimaksud, dengan tetap mengakui kebenaran ini datangnya dari Allah dan Rasulnya. Nah, orang-orang itu nggak seperti itu. Ketika ada hadis yang bagi mereka samar, mereka tolak, mereka mengingkari. Nah, ini kesalahan. Oleh karena itu Ibnu Abbas memberikan yaitu kepada mereka nasihat semacam ini. Soal pertanyaan, bayin ma'aniyal kalimatil atiyah, jelaskan makna kalimat di bawah ini. Intafadha ma faraqu haula'i yajiduna riqatan. Ma maksud Ibnu Abbasin bihadzal qaul, dan apa maksud Ibnu Abbas dengan ucapan ini? Al-jawab, jawabannya, intafadha. Intafadha itu apa? Minal intifad, berasal dari kata intifad, ay taharraka wa taraba min hauli ma sami'a, yaitu bergerak dan bergoncang karena takut dari apa yang ia dengar. Dia terperanjat. Hah? Gitu ya. Wah, nah, seperti itu. Kaget. Jadi mendengar hadis mereka langsung bergoncang, bergetar, kaget. Seakan-akan hadis itu menakutkan. Ini namanya intafadha. Adapun ma faraqu haula, mengapa mereka faraqu? Apa faraqu? Al faraqu al khauf, yaitu takut. Ai ma khawfu haula min ayatis sifat wastinkarihim laha, yaitu mereka mengapa takut dengan ayat-ayat sifat dan mengingkarinya. Jadi kalau membaca ayat-ayat sifat mereka menghindar, mereka mengingkari. Ya, ini keadaan sebagian kaum yang ada di zaman Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Seakan-akan mereka tidak mau mengimani kalau Allah berfirman seperti itu. Ya. Mungkin contohnya ayat-ayat yang terkait dengan sifat Allah dengan tangan misalnya. Ya. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Nah, sebagian kalangan mungkin risih. Kok ayat ini mengucapkan Allah punya tangan terbentang? Apa enggak sama dengan tangan kita? Jadi dia enggan.
untuk membaca ayat ini, bahkan mungkin mengingkari ayat ini. Nah, mungkin seperti itu yang dimaksud. Jadi kalau membaca ayat-ayat seputar sifat Allah, mereka rasanya takut gitu loh. Seakan-akan ini bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa mereka seperti itu? Kalau seandainya mereka tidak faham, bertanya. Enggak perlu mengingkari ayat dan hadis. Itu maknanya. Nah, kemudian kata Syekh Abdullah Al-Jarullah di sini, ay laisa khaufuhum bi syai'in li imanihim. Mereka takut itu bukan karena mereka mengimani bi ba'dil hadis, sebagian hadis, wa kufrihim bi ba'dihi, dan kekufuran mereka dengan sebagian yang lain. Fal istifhamu ingkari, maka pertanyaan ini adalah bentuk pengingkaran. Artinya mereka takut itu bukan karena iman. Mereka takut ketika dibacakan ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat, itu bukan karena iman. Ya, di antara hadis mungkin yang akan sedikit membingungkan nampaknya, tapi kita nggak boleh bingung. Kita harus memahami sesuai dengan kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada hadis itu yang menyebutkan bahwasanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hamba itu mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat lebih dekat lagi. Kalau hamba itu mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat dengan berlari. Nah, sebagian orang mungkin, loh kok hadis ini kayak gini sih? Kok nyamakan Allah dengan manusia? Allah kok mendekat, Allah kok berjalan, Allah kok berlari, kok kayak kita sama? Nah, sehingga ketika dibacakan hadis ini mereka goncang. Padahal hadis itu hadis yang sahih. Nah, Ibnu Abbas berkata, mengapa mereka khawatir? Ya, jadi seandainya kalau mereka nggak tahu, tanya. Atau paling tidak, kalau hadis ini sahih, hadis ini benar, akal saya yang belum nyampe. Sami'na wa ata'na, selesai urusan. Nggak perlu heboh dengan mempertanyakan dan mengingkari hadis yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sampai menuduh hadis ini hadis yang keliru, padahal hadisnya sahih. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi itu bukan karena mereka beriman, tapi karena mereka mengingkari. Kemudian yajiduna riqah. Apa yang dimaksud dengan yajiduna riqatan? Ay layyinun wa qabulun lil muhkam, yaitu mereka merasa lembut dan menerima ketika ada hadis-hadis tentang hukum. Wa huwal wadihul ladzi la ghumudha fi. Yang namanya muhkam itu sesuatu yang jelas, tidak ada kesamaran di dalamnya. Adapun makna wa yahlikuna inda mutasyabihihi, dan mereka binasa ketika mendengar yang mutasyabih, yang samar, ai ma yashtabihu alaihim fahmuhu wa ma'rifatuhu fayunkirunahu. Ya, yaitu ketika mereka menjumpai sesuatu yang samar menurut pemahaman dan pengetahuan mereka, maka mereka mengingkarinya. Nah, ini kesalahan. Ini kesalahan. Kalau ada sesuatu yang jelas-jelas sahih, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita tidak boleh mengingkarinya, meskipun kita nggak faham, meskipun akal kita kayaknya menolak. Ya, jadi sekali lagi jangan salahkan ayat dan hadisnya, salahkan ayat kita dan salahkan akal kita dan diri kita yang belum bisa menjangkau makna ayat dan hadis tersebut. Ya, nah inilah keadaan sebagian orang di zaman Ibnu Abbas. Ketika mendengar hadis yang nampaknya samar, mereka buru-buru mengingkarinya. Kenapa mereka nggak tanya dulu maknanya kepada Ibnu Abbas? Atau kenapa mereka nggak diam dulu dan sadari kekurangan akal mereka? Dan mengingkari hadis dan ayat yang jelas-jelas sahih datangnya dari Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan dia terlalu pede dengan akalnya, seakan-akan dia faham segalanya.
Oh, nggak mungkin ada hadis kayak gini nih, ya. Padahal hadisnya sahih, dia nggak mau tahu. Yang penting hadis ini bertentangan dengan akal, jadi hadis ini nggak benar. Nah, mirip seperti itu. Kalau di zaman sekarang ya mirip seperti itu. Ya, ketika mendapatkan hadis yang nampaknya nggak masuk akal. Ya, contohnya misalnya hadis tentang lalat yang masuk di bejana. Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu wal yatrah fa inna fi ihda janahaihi da wa fi akhirih dawa. Apabila ada lalat yang hinggap di salah satu tempat minum kalian, maka tenggelamkan lalu buang, karena di salah satu sayapnya ada racun, di sayap yang lain ada penawarnya. Karena kita nggak tahu sayap mana yang racun, sayap mana penawar, maka tenggelamkan, maka pasti netral. Nah, ada sebagian orang yang mungkin merasa hadis ini aneh ini. Masa Rasulullah mengajarkan sesuatu yang jorok? Lalat itu kan menjijikkan, nggak bener hadis ini. Nah, bagi dia hadis ini mutasyabih, samar. Karena menurut dia bertentangan dengan prinsip higienisme, prinsip kebersihan bagi dia. Karena kalau orang beda-beda, ya. Bagi sebagian orang jangankan lalat masuk, ya cacing masuk aja mungkin sekolu. Ya, bagi sebagian orang, alah cuman lalat aja, saya kemasukan kecoa aja tak minum, bisa jadi, mungkin, ya. Tapi ada orang yang jangankan lalat masuk, rambut masuk aja udah muntah, nggak bisa dipaksakan. Nah, sesuai dengan apa pemahaman dia. Nah, pemahaman dia yang namanya lalat masuk ke bejana ditenggelamkan ini menjijikkan, ya, merusak tatanan kesehatan bagi dia. Akhirnya apa? Hadis ini nggak benar, ditolak karena ini syubhat menurut dia. Nah, ini juga masuk ke dalam hal tersebut, ya. Jadi dengan sombongnya dia menolak hadis karena bertentangan dengan akalnya. Nah, kemudian Yushir Ibnu Abbas ila qaumin mimman yahduru majlisahu min amatin nas. Di sini Ibnu Abbas mengisyaratkan suatu kaum yang hadir di majelis beliau dari kalangan awam. Fa idza sami'u syai'an min muhkamil Qur'an wa ma'nah hasala ma'ahumul khaufu. Ketika mereka mendengarkan sesuatu dari Al-Qur'an yang muhkam, yang jelas maknanya, maka mereka takut. Wa idza sami'u syai'an min ahaditsis sifat intafadu kal munkirina laha. Dan ketika mereka mendengar hadis berupa sifat-sifat Allah, maka mereka kaget, terperanjat, seakan-akan mereka mengingkarinya. Masa ada hadis kayak gini? Nah, seperti itu. Ya. Falam yahsul minhumul imanul wajib alladhi aujabahu Allahu ala ibadihil mu'minin. Maka tidak terdapat di dalam diri mereka keimanan yang wajib yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ya, mungkin seperti yang tadi kita sampaikan, ya, ketika membahas tentang azab, tentang hari kiamat, oh ya, beriman, ya, meyakini. Tapi ketika membahas tentang lalat tadi, tiba-tiba apa? Dia menjadi orang yang paling tahu segalanya. Wah, masa ada hadis kayak gini? Jadi seakan-akan apa? Pilih-pilih. Kalau sesuatu yang menurutnya masuk akal, pas di hati, dia mau menerima dengan senang hati. Oh iya ya, benar ayat Allah ini. Subhanallah, Maha Suci Allah. Rasulullah ini hebat, benar. Tapi ketika mendengarkan hadis sahih yang bertentangan dengan akalnya, ini bukan hadis ini. Nggak mungkin Rasulullah berkata seperti ini. Ini lemah ini hadisnya. Ini hadis lemah, hadis palsu. Kenapa? Nggak masuk akal. Masa Rasulullah ngomong seperti itu? Ini. Ya. Jadi kalau mendengar sesuatu yang cocok, dia senang, diterima. Tapi kalau mendengar sesuatu yang tidak cocok menurut apa? Akalnya, ya, maka dia menolak.
Yang benar bagaimana? Apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka itu pasti benarnya. Kalau kita belum bisa menjangkau, akal kita belum bisa menjangkau, ya kita minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, berilah saya petunjuk untuk memahami hadismu ini ya Allah. Saya tahu Rasulullah itu benar, beliau adalah terpercaya, tidak berdusta, cuman saya belum paham, masih ada subhat. Maka tugasnya apa? Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlul ilm, ahlu zikr jika kalian enggak tahu. Jangan menghukumi hadis sesuai dengan nafsu. Soal, pertanyaan. Udhkur ma yustafadu min hadzal bab. Sebutkan apa yang bisa diambil faedah dari bab ini. Al-jawab, jawabannya, yustafadu minhu, diambil faedah darinya. Ada 3 ini ya. Yang ada 3. Awalan, yang pertama, adamu imanin man jahada syai'an min asma'illahi wa sifatihi. Tidak berimannya, tidak dianggap beriman orang yang mengingkari satu saja dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hati-hati ya. Apakah Allah punya nama Ar-Rahman? Tidak. Maka dia tidak beriman. Kenapa? Karena Allah dengan jelas mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kok bisa-bisanya Anda menolak nama Allah Ar-Rahman? Ya, jadi orang yang menolak nama Allah dianggap tidak beriman. Sanian, yang kedua, tarkut tahdits bima la yafhamuhu sami'u. Hendaknya kita meninggalkan pembicaraan yang tidak dipahami oleh pendengar. Li'annahu yufdi ila takdzibillahi wa rasulihi alladhi huwal halak. Karena ini bisa mengantarkan kepada mendustakan Allah dan Rasulnya, dan ini adalah kebinasaan. Dan ini mengingatkan sekali lagi kepada kita, hendaknya kita yaitu mempertimbangkan dengan siapa kita bicara, apa yang bisa kita bicarakan, seperti apa level pemahamannya. Khawatir kalau kita sampaikan sesuatu yang dia belum siap menerima, dia akan menolaknya. Padahal itu benar, cuman dia belum paham saja. Dan yang terakhir, yang ketiga, wujubul imani bi asma'illahi wa sifatihi. Wajib beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Meskipun sekali lagi kita mungkin belum paham 100% perinciannya. Ya, mungkin sempat ada syubhat di pikiran kita, ini maksudnya sifat Allah seperti ini apa? Lalu kita mungkin sempat memikirkannya. Nah, ini kita hendaknya jauhi. Yang jelas selama hadis itu sahih dari Rasulullah SAW, maka itu benar. Adapun pemahamannya, kalau kita nggak tahu, bertanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir pembahasan di bab yang ke-40. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan berikutnya, bab ke-41. Sampai sini ada yang tanyakan? Ustadz, ada yang bilang kalau bermanhaj salaf itu radikal. Nah, sebelum lanjut, tanya dulu radikal itu apa. Nah, jangan kita mau ikut alur pemahamannya. Ya, apa itu radikal sih? Nah, nanti dari sini kita bisa, ya radikal itu begini. Nah, pasti contohkan. Karena mengharamkan musik dan semua dibid'ahkan. Nah, ini semua itu apa yang dibid'ahkan? Ya, masih samar ini. Bahkan mengatakan didoktrin atas dasar hadis dan Al-Quran tanpa penyaringan atau melihat asbabun nuzul. Apa artinya asbabun nuzul, ijma' dan qiyas? Nah, ini panjang ini. Ini berarti levelnya sudah agak tinggi nih. Taib, kita mulai dari karena mengharamkan musik. Taib,
Jadi radikal itu mengharamkan musik. Iya, radikal mengharamkan musik. Kita bawakan hadis Rasulullah SAW. La ya'tiyanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'asif. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, akan datang pada umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, sutra dan alat musik. Berarti Rasulullah radikal. Oh enggak gitu, asbabun nuzulnya enggak gitu. Nah ini sudah mulai menebar syubhat, ya. Jadi mereka sudah mulai mencari-cari cara. Jadi intinya apa? Ketika dibawakan hadis Rasulullah SAW, seakan-akan mereka kurang pas. Karena apa? Mereka berpegang dengan itu tadi. Ada asbabun nuzul, ada ijma' dan qiyas. Ini enggak kita ingkari. Cuman bagaimana memahaminya, dan ini tentu panjang. Asbabun nuzul secara makna artinya sebab diturunkannya ayat. Sebab diturunkannya ayat. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Ya, asbabul wurud. Dan ini hanya sekedar menjelaskan sebab diturunkannya ayat, sebab adanya hadis. Itu saja. Jadi dimensi ilmu di dalam Islam yang menjelaskan ayat ini awalnya gimana sih kok bisa turun? Hadis ini gimana sih awalnya kok bisa ada? Adapun kandungan dari ayat dan hadis tidak terbatas pada zaman itu saja. Ya. Maka di antara kaidah para ulama kita, sesuatu itu tidak dipahami bi khususis sabab, dengan kekhususan sebab, tapi harus dipahami dengan bi umumil lafzi, dengan lafaz yang umum. Nah, ini ada pembahasan tersendiri dalam ilmu usul. Jadi ayat itu harus dipahami sesuai dengan makna lafaz yang umum, jangan dibatasi hanya dengan sebab nuzulnya saja. Artinya kalau itu ayat itu hanya berlaku karena sebab nuzulnya saja, berarti kalau ada kejadian yang lain persis seperti ayat itu turun, nggak berlaku, dan ini fatal. Seakan-akan maknanya Al-Quran ini hanya turun pas momen itu saja. Jadi ayat ini hanya bisa diamalkan pas momen itu saja. Momen itu selesai, sudah kita nggak bisa mengamalkan ayat. Padahal ayat Al-Quran ini turun untuk petunjuk bagi manusia sampai akhir zaman. Ya, jadi masalah asbabun nuzul ini kita nggak ingkari. Tanpa menyaringan melihat, iya kita nggak mengingkarinya. Tapi kalau ada hadis yang jelas-jelas Rasulullah mengharamkan, ya ini kita, ya tadi tanya, apakah Rasulullah radikal? Nah itu saja. Sedangkan kita umat Rasulullah, apa yang beliau ajarkan kita lakukan, kenapa masih ada yang mempertanyakan? Iya, ini pertanyaan yang benar. Kalau sudah ada hadis yang jelas dari Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh mempertanyakan. Jadi Allah alam bisawab, ya pertanyaan semacam ini memang berbahaya ya. Jadi menuduh radikal karena kasus-kasus tertentu yang itu tidak benar adanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya dia masuk surga. Apakah bisa dipahami bahwa ini adalah anjuran untuk menghafal gitu? Kalau jadi zikir tidak. Yang dimaksud ahsoha itu dihafal dan diamalkan kandungan maknanya. Tapi kalau jadikan zikir, wallahu alam, ini beda. Yang namanya menghafal ya menghafal. Gimana sih menghafal itu? Niatnya menghafal,
bukan menjadikan zikir. Ya. Kalau menjadikan zikir, wallahu a'lam bishawab, apakah ada di alangan para salaf yang mengamalkannya? Saya belum tahu dalilnya. Apakah Rasulullah mengatakan bacalah Asmaul Husna, yang ada itu siapa yang menghafalnya? Ya, tapi kalau kita niatnya menghafal, kemudian secara enggak langsung kita berzikir, ya wallahu a'lam. Semoga dicatat niat menghafalnya saja. Tapi kalau kita sudah hafal lalu kita jadikan zikir, ini yang mungkin ditinjau ulang. Ya, dan sekali lagi bukan hanya dihafal, tapi dihafal dan dimaknai kandungan, diamalkan kandungan maknanya. Jadi begitu kita tahu nama Allah Ar-Razzaq, kita langsung sadar, oh yang beri rezeki itu Allah. Jadi kita nggak perlu risau dengan rezeki kita. Itu satu nama kita tahu, kita hafalkan nama Ar-Razzaq dan sekaligus kandungannya. Ketika kita mendengar, kita menghafal di antara nama Allah adalah Al-Ghaffar, yang maknanya Maha Pengampun. Nah, maka kita hafal satu nama Allah dan kita renungkan kandungannya. Allah itu Maha Pengampun. Berarti kita nggak perlu risau kalau kita pernah buat salah, segera istighfar taubat. Nah, itu praktek dari man ahsoha, bukan hanya sekedar dibaca tanpa diamalkan. Ya, apalagi sampai dijadikan zikir, wallahu alam. Wallahu alam bissawab. Baik, cukup ya. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.